Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi anak-anak yang baru buka materi ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk hari ini, kita akan belajar subtema 2 pada tema 1 di pembelajaran 3. Nah, sekarang kita tetap membahas mata pelajaran IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita akan 1. Mengidentifikasi peta persebaran penduduk di Indonesia. 2. Menemukan penyebaran suku bangsa dari berbagai provinsi di Indonesia. 3. Mengidentifikasi penyebaran penduduk di Indonesia. Nah, di sini ada peta persebaran penduduk di Indonesia. Kalian bisa lihat keterangan pada pojok kiri di dalam peta. Nah, di sini kita bisa amati ada hijau tua, kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer kuadrat. Ada hijau muda, kepadatan penduduknya antara 10 sampai 49 orang per kilometer kuadrat. Dan ada hijau keabu-abuan antara 50 sampai 99 orang per kilometer kuadrat. Ada warna kuning antara 100 sampai 199 orang per kilometer kuadrat. Ada warna salem antara 200 sampai 599 orang per kilometer kuadrat. Ada warna orange antara 600 sampai 1299 orang per kilometer kuadrat. Dan yang terakhir ada warna merah, lebih dari 1299 orang per kilometer kuadrat. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kita amati. Pada peta ini, warna yang paling banyak penduduknya, yap, warna orange. Di pulau manakah itu? Benar sekali, di Pulau Jawa. Nah, untuk pertanyaan kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Kita lihat warna yang paling hijau, hijau tua. Yap, benar sekali, ada di Pulau Papua Barat. Pertanyaan ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kita lihat di Pulau Sumatera yang paling bawah. Nah, ada warna salem, Lampung. Berarti benar sekali, antara 200 sampai 599 orang per kilometer kuadrat. Untuk pertanyaan nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Ya,
kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer kuadrat. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, tempat tinggal kita di mana? Yaitu di Jawa Timur. Jawa Timur, kita lihat warnanya adalah warna orange. Benar sekali, antara 600 sampai 1299 orang per kilometer kuadrat. Itu tadi penjelasan dari peta kepadatan penduduk di Indonesia. Sekarang kita memasuki ke persebaran suku di Indonesia. Di Indonesia banyak beberapa suku. Tidak hanya satu dalam satu wilayah, tapi bisa lebih dari 5 suku ataupun hanya ada satu suku. Nah, di sini akan disebutkan semua suku-suku yang ada di Indonesia oleh Ustazah, tapi Ustazah akan membacakan 3 suku yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Untuk yang pertama, kita ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Kita lihat suku-suku yang ada di Pulau Sumatera. Nah, di sini ada Provinsi Aceh. Nama sukunya ada suku Aceh, suku Gayo, dan suku Alas. Di Provinsi Sumatera Utara ada suku Angkola, suku Batak Toba, suku Melayu. Di Provinsi Sumatera Barat ada suku Minangkabau, suku Melayu, dan suku Mentawai. Di Provinsi Riau ada suku Melayu, suku Akit, suku Talang Mama. Di Provinsi Kepulauan Riau ada suku Melayu, suku Siak, dan suku Sakai. Di Provinsi Jambi ada suku Batin, suku Kerinci, suku Penghulu. Di Provinsi Bengkulu ada suku Muko-Muko, suku Pekal, suku Serawai. Di Provinsi Sumatera Selatan ada suku Lintang, suku Pegagah, dan suku Rawas. Di Provinsi Lampung ada suku Pesisir, suku Pubian, suku Sungkai, dan yang terakhir di Provinsi Bangka Belitung ada suku Bangka, suku Melayu, dan suku Tionghoa. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Jawa ini terdapat Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, untuk nama sukunya, di Provinsi Banten ada suku Baduy, suku Sunda, dan suku Banten. Di Provinsi DKI Jakarta ada suku Betawi. Di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda. Di Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa, suku Karimun, dan suku Samin. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada suku Jawa. Di Provinsi Jawa Timur ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Di Provinsi Bali ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada suku Bali, suku Sasak, suku Samawa. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada suku Melus, suku Bima, dan suku Alor. Kita ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Nah, di sini ada Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Sedangkan di Sulawesi ada Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kita lihat yuk suku-sukunya. Nah, di Provinsi Kalimantan Barat ada suku Kayau, suku Ulu Air, suku Mbalu. Di Kalimantan Tengah ada suku Kapuas, suku Oddanum, suku Ngaju. Di Provinsi Kalimantan Selatan ada suku Ngaju, suku Laut, suku Mamnyan. Di Provinsi Kalimantan Timur ada suku Ngaju, suku Oddanum, suku Opakayan. Maaf, Apokayan maksud Ustazah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan ada suku Mandar, suku Bugis, suku Toraja. Di Provinsi Sulawesi Tenggara ada suku Kabaina, suku Butung, dan suku Muna. Di Provinsi Sulawesi Barat ada suku Mandar, suku Mamuju, dan suku Bugis. Di Provinsi Sulawesi Tengah ada suku Pamona, suku Suluan, dan suku Mori. Di Provinsi Gorontalo ada suku Gorontalo. Di suku Sulawesi Utara ada suku Gorontalo, suku Sangir, dan suku Ternate. Selanjutnya, yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Kita ke pulau yang terakhir, yaitu Pulau Papua dan Pulau Maluku. Di sini ada Provinsi Papua Barat, ada Provinsi Papua, dan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Kita lihat sukunya. Di Provinsi Maluku ada suku Buru, suku Banda, suku Seram. Di Provinsi Maluku Utara ada suku Halmahera, suku Obi, suku Morotai. Di Provinsi Papua Barat ada suku Arfak, suku Asmat, dan suku Dani. Di Provinsi Papua ada suku Sentani, suku Dani, dan suku Amungme. Dari sini penjelasan Ustazah tentang persebaran suku di Indonesia. Dari berbagai suku yang ada di Indonesia yang sangat banyak, tidak menyurutkan kita untuk saling bersatu, tidak untuk saling memusuhi, tidak untuk saling bercerai-berai. Karena suku-suku di Indonesia ini adalah kelebihan dari negara Indonesia. Sekarang kita memasuki persebaran agama di Indonesia. Di Indonesia kita memiliki 6 agama yang dianut masing-masing warganya. Meskipun berbagai macam agama yang ada di Indonesia tidak menyurutkan kita untuk toleransi antar sesama agama. Agama apa saja sih yang ada di negara Indonesia? 1, dan ada agama Islam. 2, agama Katolik. 3, Buddha. 4, Kristen. 5, Hindu. 6, Konghucu. Nah, untuk persebaran agamanya sendiri, kita lihat peta berikut. Dapat kita lihat pada pulau-pulau yang ada di Indonesia lebih didominasi dengan agama Islam. Tetapi untuk Pulau Bali
Ini agama yang dianut adalah agama Hindu. Sedangkan di Papua lebih dominan dengan agama Kristen dan Katolik. Dan juga di Pulau Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur didominasi dengan agama Katolik dan Kristen. Nah, sekian penjelasan Ustazah tentang persebaran agama di Indonesia. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke mata pelajaran PKN di KD 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menyebutkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kita lihat contoh yang di rumah. 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama. Yang kedua, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Tidak sesuai dengan sila berapa? Yap, benar sekali, yaitu sila kedua. Yang ketiga, bermalas-malasan. Sila keberapa? Benar, sila ketiga. Membantah orang tua juga termasuk sila ketiga. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga tidak sesuai dengan Pancasila yang keberapa? Oke, benar, Pancasila yang sila keempat. Yang terakhir adalah berbohong. Tidak sesuai dengan sila Pancasila yang kelima. Kita lihat selanjutnya contoh di sekolah. 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. Tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera. Yang terakhir adalah mengejek teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. Yang ketiga, minum minuman keras dan berjudi. Yang keempat, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Yang kelima, suka pamer kekayaan. Yang keenam, mencuri. Yang ketujuh, menganiaya teman. Dan yang kedelapan, melakukan kekerasan. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya, kita ke faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Apa saja sih faktor-faktornya? Nomor 1, faktornya yaitu nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai luhur ini adalah penciptaan dari sikap kita yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Meskipun wilayah yang luas dan berupa kepulauan, kita masih bisa menjadi warga negara yang satu
yang menjunjung tinggi Pancasila. Yang ketiga, letak geografis dan strategisnya. Nah, keuntungan letak geografis ini kita sudah bahas di pembelajaran IPS. Yang keempat, besarnya jumlah penduduk. Dan yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ini keenam faktor ini yang dapat membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Meskipun banyaknya suku, agama, ras, dan golongan tidak membuat kita saling terpecah belah. Itu tadi materi yang dapat dijelaskan Ustazah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak dan jangan lupa berdoa agar kita segera bertemu di kelas. Bye bye.